Shalom. Saudara-saudara, marilah kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan 1 Timotius pasal 1 ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-11. Marilah berdoa. Ya Bapa, kepadamu hamba bermohon, jadikanlah hambamu sebagai penabur firman yang baik. Demikian juga jemaatmu sebagai pendengar, seperti tanah yang subur, agar benih firman yang akan ditaburkan oleh kuasa Roh Kudus dapat bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah berlipat-lipat. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca 1 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mengenai ajaran sesat. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu, agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu, dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang yang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Saudara, sebuah survei untuk tujuan penulisan buku, para responden terlibat untuk menjawab 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah Yesus pernah berdosa? Pertanyaan kedua, apakah Yesus benar-benar bangkit? Dan pertanyaan yang ketiga, apakah semua agama mengajarkan pemahaman dasar yang sama? Saudara, Source Barna dan Mark Hart dalam buku yang mereka tulis bersama yang diberi judul Boiling Point ini, mereka menulis bahwa banyak orang yang menyebut diri orang Kristen tetapi kesulitan menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Pada waktu Barna dan Hart melakukan survei, orang-orang Kristen yang mengaku Kristen ternyata saudara mereka memperoleh kesimpulan data sebagai berikut. 1/4 dari orang Kristen itu mengatakan Yesus pernah berbuat dosa. Lalu 1/3 saudara mengatakan bahwa dia tidak bangkit dari kematian. Dan 1/3 menyatakan bahwa semua agama itu pada dasarnya sama. Saudara, ini merupakan statistik yang mencemaskan. Karena data itu menunjukkan kurangnya pemahaman Alkitab secara tertulis. Padahal jawaban atas ketiga pertanyaan di atas merupakan konsep yang dengan jelas telah dipaparkan dalam Alkitab dan menjadi dasar bagi kebenaran Injil. Kalau demikian, apakah yang dapat kita lakukan untuk memastikan bahwa saya, saudara, kita benar-benar telah memahami dan memiliki ajaran yang sehat? Caranya saudara adalah
kenalilah dan berpeganglah pada ajaran yang sehat agar terhindar dari ajaran sesat. Saudara, soal munculnya ajaran tidak sehat inilah yang menjadi penyebab perdebatan dan kekacauan di jemaat Efesus. Untuk menyelesaikan ini, Paulus meminta melalui suratnya kepada Timotius anak rohaninya untuk tinggal di Efesus. Saudara, Paulus menyarankan agar Timotius menyelesaikan persoalan doktrinal itu dan mengambil tindakan tegas dengan menghentikan para pengajar palsu dan ajaran mereka. Mungkin kita bertanya, dari mana ajaran sesat itu datang dan telah menggoyahkan iman jemaat? Saudara, ini dapat dijelaskan dengan secara geografis letak Efesus sangat strategis. Sebagai kota perniagaan, kita dapat membayangkan suasana dan keramaiannya. Selama bertahun-tahun kota ini menjadi kota kedua terbesar di Romawi setelah kota Roma. Dan rentan dipengaruhi oleh budaya Yunani, khususnya ajaran Gnostik yang menekankan pengetahuan. Ajaran ini menolak kebangkitan tubuh saudara dan telah mempengaruhi kehidupan rohani jemaat. Efesus juga di tempat itu menjadi pusat agama kafir. Pada waktu itu jemaat harus berhadapan dan mengalami tekanan dari para pengikut agama penyembah Dewi Artemis. Di lain pihak juga saudara, ajaran agama Yahudi pun telah masuk ke dalam jemaat dan mempengaruhi sehingga orang Kristen diharuskan untuk kembali lagi mengikuti Taurat Musa. Kini saudara, jemaat menghadapi masalah pembelotan. Ketika banyak petobat yang pernah begitu bersemangat menerima Injil, kini menyangkali iman mereka. Karena apa? Karena mereka menghadapi ancaman kesalahan doktrinal. Sebab itu Paulus menulis, di Efesus ada beberapa orang yang menyebarkan ajaran yang tidak sehat sebagai lawan dari ajaran sehat. Saudara, di sini Paulus menggunakan istilah higieino, berarti sehat atau utuh. Tetapi saudara, dalam pengertian konteks doktrin yang berarti akurat, tepat, dan benar. Saudara, kata ini adalah sumber dari kata higienes. Ajaran sehat selalu berbicara tentang sesuatu yang dapat memulihkan jiwa dan mengantar seseorang pada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sebab itu Paulus meminta Timotius untuk menghentikan mereka secara tegas, supaya jangan lagi menaruh perhatian kepada dongeng-dongeng dan cerita-cerita asal-usul yang tidak putus-putusnya. Secara temurun-temurun saudara, pokok itu dibahas dengan tidak habis-habisnya. Dan semuanya itu hanya menimbulkan pertengkaran saja dan menghambat orang untuk mengenal Allah dengan benar. Saudara, dengan tergesa-gesa sepasang suami istri melarikan anaknya ke rumah sakit. Pasalnya sejak sore tadi anaknya mengalami muntah-muntah tiada hentinya. Setelah ditangani dokter, diduga anak ini makan makanan tidak sehat. Ia mengalami keracunan makanan kadaluarsa. Gejala keracunan makanan kadaluarsa bisa menyebabkan ketidaknyamanan dan dapat bersifat parah saudara. Penyebabnya mungkin saudara tidak memperhatikan lagi kemasannya pada waktu berbelanja. Saya kira demikian halnya ajaran tidak sehat hanya akan menimbulkan keracunan dan merusak kesehatan rohani seseorang. Tetapi sayangnya ada juga orang tertentu yang mau memakan makanan tidak sehat secara sengaja. Artinya mereka jatuh ke dalam tipuan iblis. Mereka yang tertipu itu lalu meneruskan ajaran-ajaran yang tidak benar kepada orang lain, merusak persekutuan, menggiring para pengikutnya kepada kesesatan. Nah, jika itu terjadi saudara, cara terbaik adalah menghentikannya. Ambil tindakan tegas, menghentikan, stop terhadap penyesatan. Jangan sekali-kali saudara kita membuka pintu selebar berapapun bagi masuknya dan berkembangnya ajaran sesat itu.
Selanjutnya saudara, Paulus membeberkan dampak buruk dari ajaran sesat itu, bahwa telah ada jemaat yang mengabaikan kasih dan tersesat di dalam perdebatan-perdebatan yang tidak ada gunanya. Mereka mau menjadi guru-guru agama padahal mereka sendiri tidak paham kata-kata yang mereka pakai atau juga hal-hal yang mereka kemukakan secara yakin. Sebagai contoh, ajaran sesat itu mengajarkan tidak ada kebangkitan tubuh, dan untuk memperoleh keselamatan orang harus melaksanakan tuntutan hukum Taurat. Saudara, di sini Paulus ingatkan secara khusus untuk hukum Taurat, bahwa hukum Taurat diberikan untuk orang berdosa, tetapi hukum Taurat bukanlah standar seseorang mendapatkan keselamatan. Hukum Taurat mengungkap dosa, tetapi tidak memberikan pemecahannya, sebab keselamatan satu-satunya di dalam diri Yesus Kristus. Saudara, seorang anak kecil berada di ruangan tempat praktek dokter gigi. Anak itu bertanya pada dokter, "Dokter, apa gunanya cermin kecil itu untuk gigiku? Apakah cermin kecil itu sanggup menyembuhkan sakit gigiku?" Saudara, dokter itu menjawab, "Tidak, Nak. Cermin itu hanya dapat melihat lubang pada gigimu. Namun dokter tidak mengebor dengan cermin tersebut. Cermin dapat menunjukkan lubang tetapi tidak dapat dipakai untuk menambal." Jadi saudara, hukum Taurat adalah cermin yang memperlihatkan dosa dan bukan menyelamatkan seseorang dari dosa. Bila demikian, pengajar palsu dan ajaran sesat di Efesus telah mengabaikan tanggung jawab membawa orang ke jalan keselamatan karena mereka mengajarkan keselamatan yang bertentangan dengan Injil. Menyelesaikan ini, Paulus meminta dengan sangat supaya Timotius tinggal di Efesus. Ia ingin Timotius melindungi orang-orang kudus di Efesus dari upaya penyesatan dengan menghentikan penyesatan itu supaya mereka kembali kepada ajaran yang sehat. Bagi Paulus, saudara, tujuan nasihat yang sejati adalah kemurahan hati atau kasih. Karena Injil yang benar selalu punya tujuan utama untuk mengajak manusia memiliki kasih kepada Allah dan kasih satu sama lain. Saudara, orang-orang yang membanggakan pengetahuan mereka mengenai hukum Taurat, namun hanya menggunakan sebagai kedok penyamaran untuk mengganggu pemberitaan Injil belaka dengan berpura-pura giat untuk hukum Taurat, padahal pemecah belah jemaat dan membingungkan mereka, telah menggagalkan apa yang sebenarnya menjadi tujuan perintah Allah, yaitu apa saudara? Kasih. Kasih yang timbul dari hati yang suci. Hati yang dimurnikan oleh iman, dimurnikan dari perasaan yang rusak. Saudara, seorang pencuri yang jahat menyamar sebagai pedagang di sebuah pasar. Ia memperkenalkan dirinya sebagai pedagang baru. Selama berhari-hari dia memulai rencananya dengan menjadi teman yang baik bagi pedagang lainnya. Dan entah kenapa saudara, semua orang menyukainya. Tanpa diketahui mereka, dia telah memperoleh informasi untuk memudahkan aksi-aksi pencuriannya. Hingga di suatu hari terjadilah saudara kehilangan uang secara beruntun dari toko ke toko yang lain. Sehingga ada muncul kecurigaan, kemudian perdebatan, ya orang saling mempersalahkan, sementara saudara pencuri itu pergi entah kemana. Begitulah saudara cara iblis bekerja melalui pengajar palsu. Seperti memperoleh teman baru yang baik hati tetapi akhirnya merugikan. Ajaran sesat tidak akan pernah berdampak baik pada perubahan gaya hidup seseorang anak Tuhan. Selain apa saudara? Keburukan. Sebab itu kita perlu mewaspadai setiap ancaman dan bahaya penghancur. Dan satu-satunya ajaran sehat adalah Injil karena menuntun orang pada keselamatan sejati. Injil Kristus seharusnya berdampak pada perubahan gaya hidup seseorang dan bukan bagaimana membangkitkan perdebatan semata. Ajaran sesat yang ditambahkan ke dalam ajaran benar hanya selalu menciptakan perdebatan, kekacauan, dan perpecahan. Saudara, Injil kemuliaan Allah bicara mengenai kemuliaan Allah yang dilihat dalam rencana keselamatannya di dalam Kristus.
Yang maha bahagia adalah menarik, karena kata makarios, diberkati atau berbahagialah, biasanya dipakai mengenai manusia yang berbahagia karena berkenan kepada Allah. Gambaran ini sangat indah saudara di dalam ayat 11. Di mana kita belajar bahwa Allah pun hidup dalam kebahagiaan yang sempurna. Ditekankan di sini Injil dipercayakan kepada Paulus dan juga Timotius, dan seharusnya dipercayakan kepada orang yang dapat dipercayai, atau dalam bahasa Yunaninya pisteo, atau yang dipercayakan. Paulus ingatkan bahwa hanya ada satu Injil, selain itu semua palsu dan pengajarannya terkutuk. Dalam teks ini Paulus menggunakan kata heterodidaskalein yang artinya mengajarkan ajaran palsu. Kalau kita melihat juga saudara dalam Galatia 1 ayat 8, Paulus pernah menegaskan bahwa tidak peduli siapa yang mengajarkan ajaran palsu, semuanya adalah terkutuk. Isi pengajaran seorang pengajar palsu selalu bertentangan dengan ajaran sehat yang didasarkan pada Injil Allah. Dalam sejarah saudara, sejarah kekristenan, begitu banyak ajaran telah bermunculan sebagai antikris yang mengklaim sebagai ajaran benar dengan kedok, penafsiran barukah, pewahyuan barukah, tetapi jelas adalah pemberitaan Yesus yang lain dan upaya penyesatan. Apa tujuan ajaran sesat sebenarnya saudara? Mengirim orang ke abadian di neraka. Dan ini saudara bukan masalah kecil. Paulus pernah berkata dalam Efesus 6 ayat 12, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan para penguasa, melawan kekuatan dunia dari kegelapan ini, melawan roh-roh spiritual. Saudara, harap waspada. Setan ingin menjatuhkan kita dengan membuat kita percaya doktrin palsu. Disitulah pertempuran terjadi. Iblis ingin kita melunakkan pendirian kita tentang doktrin yang sehat. Dia ingin kita membuka pintu sedikit saja sehingga dia dapat memasukkan aliran ajaran palsu yang akan membusuk dan pada akhirnya menjauhkan kita dari Injil Yesus Kristus yang murni dan tidak tercemar. Ajaran sesat tidak pernah menuntun seseorang pada keselamatan, melainkan kehancuran dan kebinasaan. Saudara, seorang guru mengajari muridnya untuk menjadi ahli batu permata. Tetapi untuk menjadi seorang ahli dibutuhkan waktu belajar bertahun-tahun. Saudara, cara belajarnya unik. Murid disuruh diam, tidak berbuat apa-apa, tapi dia harus melihat dan memperhatikan dengan cermat atau seksama atau teliti batu permata yang murni di depannya. Selama bertahun-tahun saudara, ia belajar hanya memperhatikan dengan seksama hingga di suatu hari gurunya memberi dia beberapa batu berlian dan dengan cepat saudara sang murid dapat membedakan mana batu permata yang asli dan mana yang palsu. Kemampuan melihat manakah yang asli itulah saudara akhirnya dimiliki oleh murid yang mau belajar bertahun-tahun. Saudara sebagai guru ataupun pengajar firman, saya dan saudara harus terus-menerus memperlengkapi diri. Untuk kemudian memperlengkapi jemaat kita sebagai domba-domba Allah dengan tujuan kasih. Supaya jemaat mengerti mana ajaran yang benar. Mereka paham mana permata asli dan mana permata yang palsu. Karena memperoleh ajaran sehat yakni Injil dari Allah yang maha mulia dan maha bahagia. Demikian yang Paulus tulis dalam ayat 11. Ketika Yesus mengutus para muridnya, dia memberikan peringatan agar mereka waspada terhadap nabi-nabi palsu yang bukannya menyembuhkan jiwa-jiwa melalui pengajaran yang sehat, malah sebaliknya justru meracuni. Mereka adalah guru-guru dan nabi-nabi palsu. Yesus pernah berkata, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Saudara, Yesus ingatkan juga kepada saya dan saudara, kepada kita untuk selalu waspada. Selalu berhati-hati sebab kepura-puraan mereka itu tampak atau kelihatan sangat wajar dan tidak menimbulkan prasangka orang. Sehingga bisa membuat kita mudah terpercaya bila kita tidak waspada atau berjaga-jaga. Saudara, di sepanjang masa
akan selalu ada orang-orang yang mengajarkan hal yang tidak benar. Mereka akan menggunakan segala macam cara, termasuk memutarbalikkan Injil. Dan fenomena hadirnya ajaran-ajaran sesat dewasa ini bukanlah hal yang baru, sejak dulu sudah ada, bahkan di zaman Perjanjian Lama telah bermunculan penyesat. Mereka adalah nabi dan pengajar palsu dengan ajaran yang memuaskan telinga sebagai tipu daya iblis dengan tujuan membinasakan. Tetapi Injil sebagai ajaran sehat, akurat, tepat, benar, mengantarkan orang pada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sebab itu saudara, kenalilah, berpeganglah pada ajaran yang sehat agar terhindar dari ajaran sesat. Melalui apa saudara? Kita perlu melindungi diri dari ajaran tidak sehat dengan mempelajari, mengenal yang sehat. Cintailah firman Tuhan, mempelajarinya secara teratur supaya tidak disesatkan oleh kepalsuan. Kita perlu menilai semua pengajaran berdasarkan Alkitab. Jika akhirnya saudara, Tuhan pun mengizinkan kita untuk berhadapan dengan upaya penyesatan, mintalah Roh Kudus menolong supaya kita mampu menolak dan menghentikan guru palsu itu. Gereja harus peka. Gereja harus sadar bahwa kita menolak dan menghentikan guru palsu atau ajaran palsu itu. Ingatlah, kalau kita melakukan kehendak Bapa yang Yesus Kristus telah ajarkan, maka kita telah membangun sebuah fondasi yang menopang dan memampukan kita untuk tetap bertahan terhadap tipu daya iblis hingga akhir zaman. Penting sekali saudara, bagi saya dan saudara memastikan bahwa kita benar-benar telah memahami dan memiliki ajaran yang sehat. Matius 7 ayat 18-20 berkata, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Terpujilah Kristus. Amin.